koloid dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ada cat. Adalah sistem koloid yang merupakan campuran heterogen zat padat pada koloid yang tersebar merata dalam zat cair. Demikian pula, udara dan debu di dalamnya merupakan suatu sistem koloid. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem koloid? Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Contohnya itu seperti lem, kanji, santan, dan jelly. Analisis sistem koloid diawali oleh percobaan Thomas Graham. Thomas Graham menemukan bahwa berbagai larutan, misalnya itu HCl dan NaCl, mudah berdifusi. Sedangkan zat-zat seperti kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Ia menemukan waktu difusi relatif untuk berbagai zat. Oleh karena zat yang mudah berdifusi biasanya membentuk kristal dalam keadaan padat, Graham menyebutnya kristaloid. Sedangkan zat-zat yang sukar berdifusi disebutnya koloid. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Dalam hal ini, yang dikaitkan dengan lem adalah sifat difusinya. Sebab sistem koloid mempunyai nilai difusi yang rendah seperti lem. Untuk memahami sistem koloid, kita dapat membandingkan 3 jenis campuran, yaitu campuran kopi dalam air, campuran garam dalam air, dan campuran susu dalam air. Ketika kita mencampurkan kopi dalam air, ternyata kopi tidak larut dalam air. Walaupun campuran ini diaduk, lambat laun kopi akan memisah atau mengalami sedimentasi. Campuran seperti ini kita sebut suspensi. Suspensi bersifat heterogen, artinya tidak kontinu, sehingga merupakan sistem 2 fase. Ukuran partikel tersuspensi lebih besar dari 100 nanometer. Suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan. Di lain pihak, jika kita mencampurkan garam dalam air, ternyata garam larut dalam air dan diperoleh larutan garam. Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi mediumnya, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan bersifat kontinu dan merupakan sistem satu fase atau homogen. Ukuran partikel zat terlarut kurang dari 1 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 meter. Larutan bersifat stabil, tidak memisahkan, dan tidak dapat disaring. Selanjutnya, jika kita campurkan susu, misalkan susu bubuk ke dalam air, ternyata susu itu dapat terlarut, tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Hasil penyaringan tetap keruh. Secara makroskopik, campuran ini homogen, akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu tersebar dalam air. Campuran seperti ini yang disebut koloid. Ukuran partikel koloid berkisar sekitar 1 nanometer dan 100 nanometer. Jadi, koloid adalah campuran heterogen dan merupakan sistem 2 fase. 2 fase ini meliputi zat terlarut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10 sampai 7, 1 sampai 5. Ukuran inilah yang membedakan koloid dengan larutan dan suspens. Berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sol, fase terdispersi berupa zat padat, emulsi, fase terdispersi berupa zat cair, dan uji, fase terdispersi berupa gas. Contoh sol fase terdispersi padat yaitu 1. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi padat, contohnya paduan logam, gelas berwarna, dan indah. Sol cair yaitu adalah sol dalam medium pendispersi cair, contohnya gas, tinta, tepung dalam air, dan tanah liat. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi gas, contohnya debu di udara dan asap pembakaran. Contoh emulsi fase terdispersi cair. Yang pertama ada emulsi padat atau gel. Emulsi dalam medium pendispersi padat, contohnya jelly, keju, mentega, dan nasi. Yang kedua ada emulsi cair atau emulsi saja. Emulsi dalam medium pendispersi cair, contohnya susu, mayones, dan krim. Yang ketiga emulsi gas atau aerosol cair. Emulsi dalam medium pendispersi gas, contohnya awan kabut, hairspray, dan obat semprot nyamuk.
Contoh buih fase terdispersi gas yaitu satu, buih padat. Dalam medium pendispersi padat contohnya batu apung, styrofoam, dan raket. Yang kedua ada buih cair. Buih dalam medium pendispersi cair contohnya putih telur yang sudah dikocok, busa sabun, dan krim kopi. Suatu campuran digolongkan sebagai campuran koloid apabila memiliki sifat yang berbeda dari larutan sejati. Beberapa sifat fisik yang membedakan sistem koloid dari larutan sejati adalah sebagai berikut ini. 1. Efek tindal. Pernahkah kita mengamati jalannya berkas cahaya sinar atau cahaya yang dihamburkan oleh partikel-partikel debu? Bila cahaya menembus melalui celah-celah rumah kita, tampak sinar matahari itu dihamburkan oleh partikel-partikel debu. Partikel debu berukuran koloid. Partikelnya sendiri tidak dapat dilihat oleh mata, yang tampak adalah cahaya yang dihamburkan oleh debu. Hamburan cahaya ini dinamakan efek tindal. Efek tindal ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai dengan 1993, seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat ini disebut efek tindal. Efek tindal dapat digunakan untuk membedakan koloid dari larutan sejati, sebab atom, molekul, atau ion yang membentuk larutan tidak dapat menghamburkan cahaya akibat ukurannya terlalu kecil. Efek tindal atau hamburan cahaya oleh suatu campuran menunjukkan bahwa campuran tersebut adalah suatu koloid, di mana ukuran partikel-partikelnya lebih besar dari ukuran partikel dalam larutan, menghamburkan cahaya. 2. Gerak Brown. Jika mikroskop optik diarahkan pada suatu dispersi koloid dengan arah tegak lurus terhadap bekas cahaya yang dilewatkan, maka akan tampak partikel-partikel koloid. Akan tetapi, partikel yang tampak bukan sebagai partikel dengan bentuk yang tegas, melainkan bintik-bintik terang. Dengan mengikuti gerakan bintik-bintik cahaya, Anda dapat melihat bahwa partikel koloid bergerak terus-menerus secara acak menurut jalan yang zigzag. Gerakan acak partikel koloid dalam suatu medium disebut gerak Brown, sesuai dengan nama seorang pakar botani Inggris, Robert Brown, yang pertama kali melihat gejala ini pada tahun 1827. Robert Brown tidak dapat menjelaskan mengapa partikel koloid dapat bergerak acak dan beriku. Akhirnya, pada tahun 1905, gerakan seperti itu dijelaskan secara matematika oleh Albert Einstein. Einstein menunjukkan bahwa partikel yang bergerak dalam suatu medium akan menunjukkan suatu gerakan acak seperti gerakan Brown akibat tumbukan antar partikel yang tidak merata. Adsorpsi. Apabila partikel-partikel sol padat ditempatkan dalam zat cair atau gas, maka partikel-partikel zat cair atau gas tersebut akan terakumulasi pada permukaan zat padat tersebut. Fenomena ini disebut adsorpsi. Beda halnya dengan absorpsi. Absorpsi adalah fenomena menyerap semua partikel ke dalam sol padat, bukan di atas permukaannya, melainkan di dalam sol padat tertentu. Dalam sol padat tersebut, partikel koloid sol memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi partikel-partikel pada permukaannya, baik partikel netral atau bermuatan, atau kation seperti kation atau anion. Karena mempunyai permukaan yang sangat luas, proses absorpsi ini merupakan peristiwa di mana partikel koloid menyerap partikel bermuatan dari fase pendispersinya, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Jenis muatannya tergantung pada jenis partikel bermuatan yang diserap, apakah anion atau kation. Sifat adsorpsi koloid digunakan dalam berbagai proses antara lain: A. Penjernihan air. Penjernihan air dapat dilakukan dengan menambahkan tawas. Air dan tawas membentuk koloid. Koloid tersebut dapat mengadsorpsi zat-zat warna atau kotoran dalam air. B. Penghilang bau badan. Untuk menghilangkan bau badan digunakan aluminium stearat yang digosokkan ke badan atau ketiak. Dengan adanya keringat, maka akan terbentuk koloid yang dapat menghilangkan bau badan. C. Penyembuh sakit perut norit adalah tablet yang terbuat dari karbon aktif dalam usus. Campuran serbuk karbon dengan air membentuk sistem koloid yang dapat mengadsorpsi bakteri-bakteri berbahaya dan kelebihan gas yang mengganggu sistem pencernaan. Sistem koloid bersifat stabil. Hal ini disebabkan adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid yang berasal dari zat asing yang terabsorpsi di permukaan koloid. Adanya muatan listrik tertentu pada partikel-partikel terdispersi dalam sistem koloid menyebabkan adanya gaya tolak-menolak antar partikel, sehingga partikel tersebut saling berjauhan.
Dengan kata lain, sistem dispersi pada koloid bersifat stabil. Untuk membuktikan bahwa partikel koloid itu bermuatan listrik, dapat dilakukan dengan proses atau gejala elektroforesis, berupa gerakan partikel atau zat yang bermuatan listrik pada kondisi pH tertentu ke arah kutub listrik yang berlawanan. Seperti terlihat pada gambar di samping ini, partikel-partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda yang berbeda muatan yaitu negatif, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan prinsip ini, akan terjadi pemisahan bagian-bagian zat yang bergantung pada besar dan kekuatan muatan listriknya. Prinsip elektroforesis dapat diterapkan dalam A. Pemisahan macam-macam protein dalam larutan. Muatan pada molekul protein berbeda tergantung pada pH larutan. Dengan mengatur pH larutan, pemisahan protein dapat dilakukan. B. Melapisi lateks atau melapisi anti karat pada badan mobil partikel-partikel lateks yang bermuatan seperti cat tertarik pada logam dengan mengalirkan muatan listrik pada logam yang berlawanan dengan muatan cat, maka cat akan menempel pada logam. Pelapisan logam oleh cat dengan cara ini lebih kuat dibandingkan dengan cara konvensional seperti pada koas. Itu saja penjelasan dari kami tentang sistem koloid. Kami dari kelompok 8 kelas A1, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan tulis di komentar saran dan kritik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.